Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 dan ini juga adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Januari. Luar biasa ya. Sudah hampir 1 bulan kita ada di bulan Januari di tahun 2025 ini. Sungguh penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami juga bersuka cita tentu karena 1 minggu yang lalu kami gembala suami istri dan anak-anak kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam rumah tangga kami yang sudah mencapai usia yang ke-23. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau itu karena anugerah Tuhan, saudara-saudaraku, maka tidak ada siapapun di antara kita yang harus membanggakan diri, meninggikan diri, dan memuji dirinya. Ingatlah bahwa segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Siapakah kita ini, saudara-saudaraku? Kita hanyalah manusia yang dilepaskan dari lumpur dosa dan menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan. Dan hari ini saudara-saudaraku, kita masuk pada seri yang terakhir atau seri yang keempat, karena minggu lalu hamba Tuhan Bapak Pendeta Edward Solpreng khotbah, dan hari ini saya masuk pada seri yang keempat dengan judul yang masih sama, yang adalah tema ayat gereja kita pada tahun ini, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Saudara, mari kita buka 1 Tesalonika kembali pasal 5. Saya akan baca ayat 23 sampai ayat 28. Jadi, saudara-saudaraku, puji Tuhan ya, selama di bulan Januari ini, saya boleh menyampaikan firman Tuhan di fase yang kelima, khususnya tentu penekanannya pada ayat-ayat yang menjadi ayat emas kita, yaitu bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti kita akan tetap melihat ayat-ayat firman Tuhan ini sebenarnya, karena kebenaran Tuhan ini sungguh ajaib, amin. Sungguh mempesona kita. Bahkan sebenarnya saudara-saudara, saya ini terbatas mungkin untuk menyampaikan, tapi saya percaya Bapak Ibu pendengar dan menonton video khotbah ini, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, amin. Nah, salam dibuka dengan kata salam untuk pasal kelima ini ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengakhiri tulisannya yang pertama pada pasal 5 ini dengan kata-kata yang luar biasa. Ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang begitu menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, karena surat ini adalah surat yang memberikan motivasi dan dorongan serta keteguhan. Dan di awal saya sudah sampaikan itu saudara-saudara, dan saya percaya firman Tuhan itu selalu baru bagi setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, intinya ya dari setiap seri khotbah yang sudah saya sampaikan sejak tanggal 1 Januari, intinya adalah 3 kekuatan dalam diri orang percaya ini tidak boleh pudar atau bahkan hilang. Jangan pudar dan jangan sampai hilang, yaitu sukacita, doa, dan syukur. Orang percaya harus punya 3 hal ini, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita melihat 4 atau 3 hal yang saya akan bagikan pada hari ini secara cepat berkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Saya akan mengajak saudara di seri yang terakhir ini kita kembali belajar ya dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, saudara, pasal 5 ini
tentang berjaga-jaga. Dan saya sudah sampaikan 2 minggu lalu pada tanggal 12 Januari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak terang. Jadi sukacita dalam diri kita ini harus berdampak kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh memonopoli sukacita itu. Bahkan sukacita itu benar-benar harus mengalir dari sorga melalui hidup kita untuk orang lain. Yang kedua juga saya bilang, sikap berjaga-jaga itu pastinya mendorong kita lebih bertekun dalam doa. Dan yang ketiga, kekuatan bersyukur terus menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sebelum saya masuk pada 3 hal, ya, Allah yang kita sembah ini adalah Allah sumber damai sejahtera. Amin. Allah adalah sumber damai sejahtera. Dialah yang menganugerahkan sukacita itu dalam hidup setiap orang percaya. Dialah yang mengawali dan menggerakkan hati kita untuk punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan, dengan Dia. Memang ini pada akhirnya ditentukan oleh pilihan kita. Maka itu Bapak Ibu selalu saya bilang, minta kepada Tuhan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, ya, hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kemudian saudara-saudaraku, untuk masuk pada 3 poin penting pagi ini, saya juga mengingatkan Allah yang sumber damai sejahtera ini, Dialah juga yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Amin. Amin. Saudara, ada satu hal yang pernah Yesus sampaikan. Yesus bertanya kepada orang-orang kusta. Ada satu orang kusta yang datang kepada Yesus setelah dia mengalami kesembuhan. Kemana yang lain? Bukankah mereka sudah mengalami kesembuhan? Bukankah mereka sudah mengalami mujizat? Ada di Lukas, saudara-saudara. Kita tahu bersama kisah itu, ya. Nah, jadi berbahagialah kita yang sadar diri, yang tahu diri, selalu mengucapkan syukur. Saya selalu mengajarkan kepada setiap orang, terutama kepada Tuhan saya, untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk segala pertolongan, kebaikan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya setiap pagi setelah Tuhan membangunkan kita bangun dari tidur kita, jangan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Setiap malam sebelum tidur kita juga mengucap syukur dan berterima kasih. Ini tidak boleh habis-habisnya, tidak boleh pudar dan hilang dalam hidup setiap kita. Nah, saudara, perhatikan. Yang pertama, saya kembali baca ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saya senang kata terpelihara sempurna ini, saudara, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudaraku yang pertama, ya, karena Allah adalah sumber damai sejahtera itu, oleh karena itu yang pertama, saudara-saudaraku, jangan cemarkan diri kita dengan kejahatan dan dosa. Bisa katakan amin? Jangan cemarkan diri kita dengan kejahatan dan dosa. Saudara, saya penekanan di sini adalah kata terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai Maranatha. Wow, ini benar-benar, saudara, membutuhkan konsentrasi, konsisten yang sangat fokus. Bukankah kita hidup di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, saudara-saudaraku? Kepungan dari segala arah yang ingin mengganggu, merusak iman kita itu begitu kencang dan kuat. Tapi saya bersyukur firman Tuhan pagi ini boleh datang kepada kita semua melalui hambanya Rasul Paulus. Dia mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Dan juga saya percaya firman Tuhan ini buat kita semua, agar kita, ya, jangan mencemarkan diri kita dengan kejahatan dan dosa. Saudara, dalam suratan Petrus, ya, saya tidak catat sebetulnya di sini, tapi saya ingat dalam 1 Petrus. Mari kita buka sebentar. Dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus
pasal yang kedua. Saudara perhatikan 1 Petrus pasal kedua mulai ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ya, tidak boleh bersisa. Kita ini manusia ya saudaraku. Ya, siapa bilang kita ini sudah aman-aman saja? Kita tidak mudah tergoda. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini pasti tergoda, tidak. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak minta pertolongan Roh Kudus, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Roh Kudus hibur saya, kuatkan saya, ingatkan saya. Bahkan Roh Kudus tolong kami, tolong saya dan keluarga saya dan orang yang saya kasihi, supaya kami jauh terpelihara dari segala kejahatan. Kalau kejahatan itu sempat muncul di hati kita, maka Alkitab katakan buang segala kejahatan. Belum selesai, saudara baca ada di sana. Segala apa? Tipu, muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu, mau bersih, hidup ini berat. Harus dibuang semuanya. Ya. Kalau kita kan setiap hari pasti BAB ya Bapak Ibu ya. Ya, minimal 1 kali sampai 2 kali bisa. Nah setiap hari pun demikian saudara-saudara. Kita ini kan nggak sadar pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita tuh bisa keliru. Dan seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita sadarkan ini saudara, bahwa kita rentan di hal ini. Oleh karena itu, poin yang pertama, berdasarkan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, ya. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera. Dia tidak bisa, saudara-saudara, memerintah hidup kita yang sumber damai sejahtera ini kalau masih ada kejahatan dan dosa yang terpelihara dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, saudara-saudara, dua kutub ini bisa bersatu. No, tidak bisa. Karena kita punya Allah yang kudus. Amin. Kita punya Allah yang suci, Bapak Ibu. Ya. Dan seharusnya ini benar-benar menjadi satu perenungan yang penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Jangan cemarkan dirimu dengan dosa, dengan segala kejahatan. Harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ini berat Bapak Ibu. Tadi saya bilang, godaan, rayuan dunia ini begitu manisnya, ya, begitu intensnya menarik kita. Karena apa Bapak Ibu? Dunia ini tidak gratis, ya. Dunia ini tidak gratis, tapi kita bersyukur karena cinta kasih Tuhan. Dia berikan darahnya dengan cuma-cuma menebus saya dan saudara. Haleluya. Dia sudah bayar lunas dengan kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu, katakan goodbye dengan dosa. Katakan goodbye dengan kejahatan. Saya buka ya, walaupun saya tidak catat. Dan kami tadi malam ya, di Gembala ya, kita baca ya, Mazmur 15 ya. Ini luar biasa. Ini sangat memberkati. Kita buka sebentar Mazmur 15 karena malam doa malam kami masuk sudah dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur 15 saudara-saudara, ini kata-kata yang luar biasa yang dibuat oleh Mazmur Daud. Firman Tuhan yang sangat indah dan luar biasa mengingatkan kita. Saya tidak catat di buku catatan notes saya, tapi saya ingat tadi malam kami baca ini saudara-saudara. Perhatikan Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini lihat ya saudara ya. Kami sangat sesuai sekali dengan poin yang pertama tadi. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ada dua pertanyaan di sana. Jawabannya ini. Jawabannya di ayat yang kedua. Yang boleh diam, yang boleh menumpang dalam kemah dan gunung yang kudus, yaitu Dia. Yang apa saudaraku? Yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi kita nggak boleh jadi manusia yang menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, ayat 3. Yang apa saudaraku? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Sama kan seperti dari 1 Petrus 2. Buang segala fitnah. Kemudian yang tidak berbuat jahat terhadap siapa saudaraku? Terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada
tetangganya. Jadi saudara mau bersih ini benar-benar sebersih-bersihnya kita. Hubungan kita dengan sesama benar-benar harus bersih. Kemudian ayat lanjut ya, belum selesai. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi ada belas kasihan, ya, ada empati, ada simpati, ya, ada rasa care kepada orang yang kesusahan, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Jadi nggak boleh ternyata, ya, kalau kita pinjamkan uang sama orang, kita kemudian minta bunganya. Kalau misalnya dia mau memberi lebih, ya terserah dia, tapi bukan kita yang meminta. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Ini kitab Mazmur yang katakan, yang tertulis dalam Perjanjian Lama ribuan yang lalu, kemudian masuk dalam 1 Tesalonika, Perjanjian Baru. Paulus tadi katakan, semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dan tak bercacat. Wow, ini luar biasa sekali saudaraku. Sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Saya minta demi Tuhan yang hidup saudara perhatikan kalimat ini. Terpelihara sempurna. Jadi kalau ada orang Kristen ya, maaf ya, yang masih minum-minuman sampai mabuk, yang sampai menghisap rokok, apalagi narkoba, tidak bisa saudara. Ini ayat berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Tuhan menguduskan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi saudara-saudaraku, siapa bilang kalau kita tidak jaga kesehatan kita pasti bisa melayani Tuhan dengan sehat-sehat? Belum tentu saudaraku. Jadi jaga juga kesehatan tubuh kita. Amin. Ini roh, jiwa, dan tubuh loh saudara-saudaraku terpelihara sempurna. Saya puji Tuhan, Tuhan berikan ya waktu dan kesempatan bagi saya juga untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Karena saya tahu walaupun umur hidup kita terbatas di muka bumi ini, tapi tentu kalau kita tubuh sehat ya saudaraku, kita tuh enak untuk melayani. Betul nggak? Amin? Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, jangan cemarkan diri dengan kejahatan dan dosa. Yang kedua, mari kita baca ayat 25 sampai 27. Perhatikan, saya akan baca buat kita semua. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saya mau baca juga, saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat yang ke-26. Perhatikan saudaraku. Bersalam-salamanlah semua secara mesra sebagai saudara Kristen. Ya, bersalam-salamanlah semua secara mesra sebagai saudara Kristen. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah merupakan kewajiban kita berdoa dan saling memberkati sesama orang percaya. Katakan amin. Saudara, karena Allah itu adalah sumber damai sejahtera yang memberikan kita sukacita, memberikan kita gairah untuk berdoa, semangat untuk berdoa, dan mengajarkan kita untuk bersyukur. Maka yang kedua ini adalah bukan kewajiban kita berdoa dan saling memberkati sesama orang percaya. Katakan amin. Dengan kata lain, kalau saya mau panjangkan ayat firman Tuhan, bukan kalau saya mau tafsirkan ini, kita tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Bukankah saya seringkali sampaikan, kalau itu sedapat-dapatnya tergantung padamu, maka usahakanlah hidup damai dengan semua. Itu adalah kitab Roma. Saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Tapi kalau ada orang yang membenci kita karena bukan kesalahan kita, ya kita juga tidak bisa melarang. Ya, yang terpenting saya selalu bilang kepada Bapak Ibu semua, jangan sampai
dimulai dari kita kesalahan itu dan keluar itu. Karena itu saudara-saudaraku, banyak waktu kita harus banyak berdoa, baca firman Tuhan. Semakin peka kita, percayalah apa yang saya katakan ini, saudaraku. Saudara banyak baca renungan, banyak berdoa bersekutu dengan Tuhan, dan banyak baca firman Tuhan. Ada kepekaan rohani yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi kita semakin hati-hati untuk bersikap. Saya ada kadang-kadang suka diingatkan sama istri saya, bercanda juga harus hati-hati, saudara-saudaraku. Ya, belum tentu juga orang suka dengan candaan kita, ya kan? Jadi kita perlu memang betul berhati-hati, ya. Alkitab kan katakan lidah ini kan kecil, tapi dia seperti apa? Seperti api. Api yang kecil bisa membakar satu hutan yang luas. Wah, kalau bicara soal kebakaran, saudara, mengerikan ya. Takut kita lihat kebakaran yang terjadi di Los Angeles ya, California ya. Begitu mengerikan, saudara. Nah, saudara bayangkan lidah kita yang kecil ini bisa melukai hati dan perasaan orang lain. Saya mohon kepada Tuhan, terus tuntun lidah untuk berkata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, saudara. Karena Alkitab tadi juga katakan seperti begitu, dan tidak masuk bukan. Tapi kita juga harus punya hikmat untuk berkata-kata supaya orang tidak terluka karena sakit hati. Terkecuali kalau itu kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Amin? Iya, dia bisa menembus sampai kedalaman hati setiap orang. Jadi kalau ada orang yang tersinggung karena firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ada orang tersinggung sakit hati karena perkataan kita yang tidak terkontrol, itu yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Memang menjadi pembicara itu, saudaraku, berat. Alkitab katakan jadi guru itu berat. Ya, betul nggak? Ya, mengajar itu berat, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena setiap kata-kata kita tuh dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita belajar pada hari ini. Ya, saya menyadari betapa banyak jutaan kali mungkin kata-kata yang sia-sia saya lepaskan, saya ucapkan. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Rindulah hati saya dan orang yang saya kasihi, agar setiap perkataan kita itu mengandung kuasa. Amin. Saudara, jadi yang kedua tadi, ada kewajiban untuk kita berdoa dan saling memberkati sesama orang percaya. Ya, minimal kita berdoa kepada Tuhan. Kemarin ada orang WA saya, dia kangen dengan kami. Saya cuma jawab begini, kangen yang benar itu adalah kita saling mendoakan. Haleluya, itu saling mendoakan. Luar biasa. Bapak Ibu, pengajaran Paulus ini, firman Tuhan ini luar biasa. Ya, dengan sikap yang masuk dalam berjaga-jaga, konteks besarnya ya, tema besarnya berjaga-jaga, kita tetap selalu punya kerinduan untuk saling memberkati. Ya, oke, kita punya bagian kita masing-masing yang sudah Tuhan taruh di kita. Ayo kembangkan itu, saudara-saudara. Ya, seperti perumpamaan tentang talenta 1, 2, dan 5. Kita kembangkan. Jangan dipendam, jangan disimpan. Ya, apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan? Apa yang bisa kau lakukan untuk sesamamu manusia? Apakah hidup kita benar-benar menjadi terang dan garam bagi dunia ini? Kita harus bermanfaat hidup kita untuk sesama kita. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menutup semua rangkaian seri khotbah bersukacita pada syukur. Mari saudara-saudara, kita tutup dengan ayat yang ke-28. Ini luar biasa. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, 2 minggu yang lalu saya bilang, kekuatan bersyukur terus menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Hari ini, yang ketiga, pegang firman Tuhan ini, kebenaran ini. Yang ketiga, karena Allah adalah sumber damai sejahtera, maka percayalah, berkat Tuhan pasti milik mereka yang selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Katakan amin. Percayalah, berkat Tuhan milik mereka yang selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Amin. Saudara, berkat jasmani dan berkat rohani. Amin. Haleluya. Katakan amin, saudara-saudaraku. Kita hati penuh sukacita saja udah luar biasa, Bapak Ibu. Kita yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan,
berdoa, bersekutu, dan mulut kita tidak pernah tidak mengucapkan kata-kata pujian dan syukur kita kepada Tuhan, itu luar biasa. Dan saya percaya kalau Paulus katakan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu, maka kasih karunia Tuhan itu, berkat Tuhan itu pasti milik kita, yang selalu bersuka cita, yang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya memohon kepada Tuhan, saya berdoa buat setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang punya 3 kunci kebahagiaan hidup ini, yaitu bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Kita akan lihat ke depannya bagaimana kehidupan kita kelak, saudara-saudara. Karena saya percaya Tuhan pasti menyertai kita seperti firman Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia kepadanya. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah apa, saudaraku? Setia. Ia juga akan membenarkan. Saudara, pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Kalau kita punya Tuhan yang setia, maka kita pun sebagai anak-anaknya akan tetap setia kepada Dia. Nantikanlah kedatangannya dengan sikap selalu berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus pasti datang kembali. Selamat memasuki hari yang baru. Selamat berjalan melangkah di sepanjang tahun ini. Dan tetap selalu bersuka cita, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bangkit. Pikiranku, kehendak